Shalom. Dengan tidak terasa sudah masuk bulan terakhir tahun ini. Begitu cepat waktu, umur saudara terus bertambah dan kedatangan Tuhan makin singkat, makin dekat. Karena itu siapkan diri Anda supaya bisa berkenan pada Tuhan. Saudaraku, selama bulan ini kita berbicara tentang kuat di dalam anugerahnya. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah cuma-cuma karena ada hubungan. Tanpa hubungan, anugerah nggak bisa mengalir. Ya, dan dari sejak awal Tuhan kita membangun satu institusi yang disebut institusi keluarga. Mengapa Tuhan itu mencipta manusia keluarga? Untuk supaya manusia tahu mereka hidup berbahagia oleh karena ada hubungan. Dan hubungan ini dimulai dengan adanya orang tua dan anak. Ya, semua kita pernah jadi anak, bukan? Tapi nanti semua saudara yang anak-anak jadi orang tua. Nah, waktu anak kita itu apa tugas kita? Tinggal menerima, receive. Apa tugas orang tua? Memberi. Anak-anak tidak pernah bekerja. Benar? Sampai umur sekian, ya, dia tidak pernah bekerja. Dia hanya menerima anugerah. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin supaya saudara itu juga begitu. Mula-mula sudah menerima. Tapi mesti bertumbuh. Ya. Itu namanya sudah dikasih grace period. Waktu anugerah. Satu negara yang miskin, hancur, ada negara yang lain yang kaya, mau memberikan bantuan, cuma-cuma tanpa bunga. Tapi nanti mereka bayar, tapi tanpa bunga untuk sekian tahun. Itu namanya grace period, waktu anugerah. Untuk apa, Maksud daripada pemberi hutang itu adalah setelah nanti bisa bangkit, terjadi yang namanya kolaborasi, kerja sama. Nah, kalau kerja sama, saling menguntungkan. Nah, begitu juga orang tua dengan anak. Anak ini dididik dari kecil, orang tua susah payah. Kalau saya ingat orang tua saya ingat bagaimana susahnya. Ayah saya susah, dia juga jadi montir, dia juga suka kalau ada trik mogok di kota Babat dari Surabaya harus ke Babat tengah malam, pulang. Mama saya pagi-pagi harus bekerja, jam 4 sudah ada di pasar. Kerja keras. Saya ingat bagaimana orang tua saya memberi saya hidup, memberi saya sekolah sampai lulus. Saya teringat kasihnya. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Apakah saudara bisa mengingat kasih Tuhan yang begitu dahsyat, memberikan nyawanya? Karena itu saya beri gambar di sini, ujung kiri bawah. Yesus lahir, Allah turun menjadi manusia di kandang. Allah mau lahir di kandang waktu jadi manusia. Dan bukan hanya itu, dilanjutkan dengan kehidupannya, umur 33 tahun dia disalibkan, menderita. Untuk apa,
menebus kita. Namun dengan tujuan, dia mempunyai program supaya dia tanamkan kasih itu. Supaya kita ini dengan loyal, tanpa paksaan, dengan loyal, dengan kesungguhan hati kita, mau membaktikan diri kita kepada Tuhan. Dan satu kali Tuhan punya rencana yang disebut pernikahan anak domba, ujung atas. Di mana kita itu masuk dalam pertemuan dengan Tuhan. Digambarkan sebagai pernikahan itu bukan berarti pikiran seks dan bukan, tapi hubungan yang begitu intim. Mengangkat seorang wanita, diangkat menjadi setara dengan sang suami. Dan itulah Tuhan kita. Dia mau mengangkat kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia angkat supaya kita nanti menjadi sama, serupa dengan Yesus. Bukan main. Dan ini mesti ada pada kita. Ini namanya anugerah. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 1 di atas itu tulisan, mari kita bacakan bersama, semua menyuarakan dengan suara keras, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku. Kenapa dikatakan anakku? Yaitu tadi, bapak dan anak. Ya, kalau anak itu tinggal menerima. Ya, hubungan kita satu sama lain ini mesti terus begitu. Saudara, dulu anak, lalu jadi bapak. Kalau jadi bapak, mesti kerja. Benar? Kalau anak, menerima. Tapi kalau jadi bapak, dia mesti cari usaha. Saya kadang-kadang terenyuh. Kalau waktu konseling, ayah sampai menangis. Dia kata, Pak Bekti, saya punya tanggung jawab kepada anak-anak saya yang harus saya sekolahkan, dan saat ini mereka kuliah. Uang kuliah tidak murah. Dalam kesulitan ekonomi, saya harus masih berjuang menghidupi, bukan hanya untuk makan, tapi untuk sekolah. Sampai dia harus nangis. Saudaraku, ayah ini punya tanggung jawab karena dia mengasihi anaknya. Relasi yang dibangun oleh karena kasih itu memberikan satu aliran anugerah, memberi tanpa menuntut. Namun anak ini kalau sudah besar, nanti dididik dengan waktu dia punya anak, nah dia baru tahu, oh iya ya, orang tuaku dulu bersusah untuk saya. Karena itu anak-anak yang baik selalu ingin membalas kasih orang tua. Begitu juga Anda dengan Tuhan. Anda yang sudah ikut Tuhan dan mulai berkembang dalam usaha, dalam apapun, saudara mesti mikirkan sekarang, apa ya yang aku harus balas untuk kasih Tuhan kepadaku? Nah, ini mesti ada dalam hidup kita. Itu namanya anugerah yang hidup. Anugerah itu mengalir. Sesuatu yang disebut hidup selalu ada in and out. Kalau saudara mau hidup, mesti ada in, ada out. Ya, saudara tarik napas, saudara mesti buang napas. Saudara makan, mesti kejamban, betul? Kalau nggak kejamban gimana? Kan pernah ya, kalau kita mau ke belakang nggak bisa. Wih, nanti yang sudah tua-tua itu, yang muda masih nggak ngerti lah.
Kami sudah tua kadang-kadang mau ke belakang nggak bisa tertahan 2-3 hari, 4 hari, rasanya meledak. Sakit. Nah begitu juga hidup ini. Hidup ini mesti ada aliran. Kalau saudara mau hidupmu itu bahagia, saudara itu mesti ada aliran. Menerima dan memberi. Jangan cuma menerima. Nanti kalau menerima, saudara itu menjadi namanya laut mati. Laut mati itu di Israel. Airnya, berat jenisnya itu 1,9 mendekati 2. Kalau sudah masuk air itu ngapung, saudara. Ya. Kalau sudah masuk air laut, sudah tenggelam. Tapi masuk air di Galilea, di Laut Mati, sudah ngapung. Dan di situ ikan-ikan semua mati. Pohon-pohon mati. Garamnya jadi tinggi. Begitu juga kalau kita hanya menerima, hidup kita ini lalu mati. Tidak ada sukacita. Kenapa banyak orang tua, mukanya itu nggak bisa cerah? Ya, karena mungkin give me. Never give out. Hanya menerima, nggak pernah banyak memberi. Ya, kalau saudara makin suka memberi, maka Tuhan tahu, oh ini penyalur. Nah, saudara mau menjadi penyalur di mana? Kalau di rumah tangga, pipa, ledeng, itu berapa inci? 0,5 inci. 1 inci itu 2,54 cm. Jadi kalau 0,5 inci itu diameternya cuma 1,27. Kecil. Tapi kalau di kampung, untuk menyalurkan air di kampung berapa inci? 4 inci, 10 cm. Coba kalau di kampung dipakai pipa kecil soalnya. Nanti tiap rumah buka gimana? Kicrit. Betul, tes. Kalau di kota gimana salurannya? Wah, gede segini. Dan dari besi, tebal. Nah, saudara mau menjadi penyalur di mana? Hanya untuk rumah tanggamu? Atau mulai dengan kampung sudah mulai baik? Atau ingin sudah menjadi berkat bagi kota? Bagi bangsa? Wow. Makin saudara punya hati yang besar, alirannya makin besar. Berkatnya makin besar. Nah itu pasti amin. Kalau sudah berkat itu amin. Tapi kalau alirannya memberi, nanti dulu. Gitu. Saudara mau mendapat berkat besar, alirkan besar. Benar tidak? Nah, begitu juga, apa dasar utama dari anugerah Tuhan? 2 dasar. Yang pertama, percaya. Anak itu 100% percaya orang tua. Dia tidak pernah mikir, ya umur anak setahun dia, Pak, besok makan apa ya Pak? Hah? Ada anak tanya gitu, umur setahun. Enggak, dia taunya besok beres. Lusa beres. Bulan depan beres. Anak itu percaya banget. Sangat kita mesti percaya Allah itu kasih adanya. Karena itu dia memberikan Yesus, itu fakta. Karena itu kita sebagai anak mesti percaya pada Bapa di sorga, yaitu yang memberikan pribadi Yesus untuk menyelamatkan kita. Ini kriteria pertama. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa menerima anugerah Allah, yaitu kalau saudara mau merendah. Air yang tidak pakai pompa itu selalu ke bawah. Tidak ada air yang bisa naik ke atas. Kecuali di pompa, ada tenaga. Tapi kalau tanpa tenaga, dia mesti turun ke bawah.
Dan kalau kita mau menerima anugerah, Tuhan berkata, Allah melawan orang sombong. Namun Dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi dua hal ini harus kita jaga dengan baik, yaitu percaya dan rendah hati. Ingat, dua perkara ini bisa fluktuasi. Percayamu bisa naik turun, rendah hatimu juga bisa naik turun. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, mulai hatimu bagaimana? Sombong. Mulai pintar, sombong. Mulai sehat, sombong. Waktu sakit, wah. Betul nggak? Waktu sakit sudah, ya tolonglah. Tolong dokter. Begitulah manusia. Karena itu kita mesti jaga dua hal ini, percaya dan rendah hati progresif. Supaya makin percaya, makin rendah hati, sampai Anda itu bisa mencapai yang disebut sempurna. Anugerah yang sempurna. Nah, kita kalau sudah sempurna itu seperti ini, gambar ini. Yesusnya jadi besar, kita jadi kecil. Ya, saudaraku, Yesus harus besar. Makanya pendeta saya dulu membuat pujian, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Jadi Yesus mesti makin besar dalam hidup kita. Untuk apa, supaya kita kuat. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, Dia akan memberi kekuatan kita untuk menghadapi hal-hal yang paradoks. Hal paradoks itu ada waktu saudara sehat, nanti bisa sakit. Nah itu paradoks. Engkau nanti bisa kaya, bisa jatuh miskin. Nah itu paradoks. Tapi engkau tetap kuat. Walaupun menghadapi hal yang paradoks. Filipi 4 ayat 12 dan 13 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ. I can do. Saya bisa melakukan semua perkara. Banyak orang yang kuat bisa menghadapi masa pandemi. Anda masih hidup karena apa? Lolos dari maut, betul? Di sini ada saudara yang hampir mati, yang saturasinya tinggal 40 bisa hidup. Kenapa? Wah sudah ngamuk. Caranya gimana? Suster sudah angkat tangan karena dilepasi semua. Saya kirim, ya, video call, tapi saya rekam. Susternya yang dengarkan. Setiap dia dengar firman Tuhan, tenang, baru bisa ditolong. Pulih, padahal komorbid berat. Hidup pulih total. Tuhan masih membuat mujizat. Amin. Hanya dengan firman Tuhan pulih. Kuasanya nyata. Dan itu mesti apa? Mesti disalurkan. Karena itu hari ini tema khotbah ini adalah salurkan anugerahnya. Saudara menjadi orang Kristen jangan cuma menjadi penerima,
Tapi coba belajar menyalurkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan tujuan khotbah ini adalah jangan malu saudara akan Injil Kristus. Saudara itu jangan malu akan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Yaitu tadi, berita tentang Yesus yang lahir, Allah inkarnasi jadi manusia, dia mau mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Nah, ini berita ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Sama seperti itu. Saudara mesti mau turun ke bawah dulu, seperti Yesus. Ya, karena itu saudara belajar merendahkan diri seperti Yesus. Lalu belajar menderita seperti Yesus. Tidak sampai saudara nanti disalib ya. Tapi saudara rela menderita seperti Yesus. Dan nanti saudara jadi kuat seperti Yesus. Amin. Itu dahsyat. Ya. Jadi saudara tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa disebut Kristus? Karena waktu Yesus sudah naik ke sorga, barulah dia dilantik menjadi raja. Dan dia akan datang kembali. Karena itu kata Kristus itu hanya anointed, diurapi. Siapa yang diurapi? Raja. Jadi kalau saudara mau ya kuat, saudara perlu diurapi. Pertama diurapi sebagai imam, yaitu memberikan anugerah. Imam itu suka mengampuni, memaafkan. Karena itu saudara yang ingin mau menjadi orang Kristen yang baik, hatimu mesti suka mengampuni. Tanpa pengampunan, engkau gak bisa masuk surga. Kalau engkau masih benci, jangan harap masuk surga. Nanti engkau sakit. Kenapa banyak orang sakit nggak sembuh? Ya karena benci. Kami berdua dengan istri kunjungi anggota kita yang sakit. Lalu biasanya kami kunjungi juga sebelahnya. Dan di sebelah situ ada seorang encim. Perlente, pakainya sarung dan pakai kebaya. Lalu kebayanya kancingnya dari emas. Oh, pasti orang kaya ini. Ya, Bu, sakit apa? Sudah setahun. Mulai kami konseling. Kenapa Bu kok sakit? Saya benci. Lo benci sama siapa? Saudaraku. Lo kenapa? Ngerebut suamiku. Wah. Sampai sakit. Sing ngerebut nggak sakit. Siapa yang rugi? Sing sakit hati. Benar enggak? Makanya saudara jangan sakit hati. Anugerah itu mengampuni. Nah, sekarang ayat ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan karena bahasa Indonesia agak berbeda. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kenapa sebut Christ itu? Kristus yang diurapi, artinya Yesus yang sudah naik ke sorga. Jadi bukan Yesus yang turun ke dunia. Waktu Yesus turun ke dunia, dia disebut Yesus. Waktu dia sudah naik ke sorga, dia sebut Yesus Kristus. Bahkan ditambah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada kata Kristusnya di situ. Coba dibacakan yang kolom kedua itu. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Ini Paulus, saudaraku. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Allah, the power of God.
kuasanya Allah. Ya, jadi kalau saudara juga mau merendahkan diri, jangan malu. Merendahkan diri, melayani orang miskin. Saya dulu setelah keluar dari pekerjaan saya di Jakarta, biasanya pakai dasi dan sebagainya, turun ke Semarang, naik sepeda, ngongkel sepeda, saya nggak malu. Masuk kampung, saya nggak malu duduk di rumahnya orang yang tidak punya kursi, ya tempat tidurnya itu tempat duduk, dan becek waktu hujan. Saya belajar namanya ini kesombongan ini mesti ditekan. Ya, orang kalau malu dia sudah minder. Kalau malu minder, kekuatannya hilang. Betul nggak? Coba saudara yang tidak pernah naik ke sini, saya suruh ngomong 5 menit. Kalau enggak, derdek semua di sini. Apalagi dipelototi sama jemaat itu ya. Ngomong apa ini? Apalagi mereka ketawa, wah tambah. Benar. Malu itu membuat kekuatan kita langsung hilang. Karena itu kata Paulus, aku tidak malu. Ya, kenapa? Karena Paulus punya pengalaman ketemu dengan Yesus yang hidup. Waktu dia mau menganiaya orang-orang, Yesus menampakkan diri, lalu Tuhan tegur dia, Saulus, kenapa engkau menganiayakan aku? Ya, lalu Saulus berkata, siapa engkau? Aku Yesus. Aku Yesus yang kau aniayakan. Oh, engkau Yesus hidup. Nah, oleh karena Paulus melihat Yesus hidup inilah dia berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu siapa yang aku percayai. Dia hidup, dia berkuasa. Dan dia berkuasa menyelamatkan saya. Dia berkuasa memelihara saya. Itulah sebabnya kami hamba-hamba Tuhan juga percaya. Kenapa? Dari yang punya kedudukan bisa turun ke bawah. Sudah tahu Profesor Dr. Johnson. Dia profesor. Usia 23 digelari profesor, doktor. Cerdasnya bukan main. Tapi dia dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, dia tinggalkan. Orang berkata, gila lu. Itu sekolah di Amerika, profesor di Amerika, 23 tahun. Iya, dia tinggalkan, dia pulang ke RRC, pakai pakaian tongsa sederhana. Saudaraku. Dan dia datang ke Indonesia, menyelamatkan emak saya. Sehingga orang-orang Chinese di Surabaya mulai bisa percaya Tuhan. Karena dia datang. Dulu banyak gereja isinya orang ya kelas tinggi. Lalu yang bahasa Belanda. Karena agama Londo. Tapi waktu Johnson datang, banyak orang Chinese percaya Yesus. Gara-gara seorang profesor mau turun ke kota Surabaya. Dia pakai pakaian sederhana. Kenapa? Karena dia mau menyalurkan siapa yang dia percayai. Haleluya. Saudaraku, fakta iman bahwa Anda percaya, itu saudara bisa bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Oleh karena itu buka Alkitab saudara, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Di sini kita melihat adanya hubungan antara seorang bapak rohani dengan anak rohani, yaitu Paulus. Dia menyalurkan anugerah dan Timotius penerima anugerah, reseptor. Ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, saudaraku, kekuatan anugerah Injil Kristus itu seperti gambaran ini.
seperti air terjun. Kalau sudah lihat air terjun semacam ini, biasanya pemerintah tidak diamkan. Ini adalah sumber kekuatan untuk apa? Untuk listrik. Karena itu di Jatiluhur, sudah lihat sengaja dibikin lubang besar sekali, lalu dibuat waduk untuk air terjun. Iya, di situ. Untuk apa, memutar turbin supaya timbul listrik. Dari ada kekuatan karena adanya namanya turun ini, pemberian anugerah. Sehingga muncul kekuatan. Kekuatan anugerah Injil Kristus itu tersalur. Kenapa tersalur? Ini caranya. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus, yaitu pertama, dia bersyukur dalam penderitaan. Halo, bagaimana kalau kita mengalami derita? Ngomel-ngomel. Saudara, ngomel-ngomel makin turun imunitasmu. Ya, tapi kalau engkau bersyukur, Tuhan, ini sementara, problem ini sementara. Saya tahu Tuhanku hidup. Tuhanku berkuasa, Tuhanku bisa mengeluarkan saya dari masalah ini. Amin. Begitu juga masa pandemi ini, percaya Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang luar biasa. Kemarin malam datang seorang pemuda, dulunya kacau hidupnya. Kemarin temannya berkata, wah ini cuannya banyak. Masa pandemi cuannya banyak. Oh bisa? Ya, bisa saja. Saudaraku, belajar untuk merendahkan diri, percaya pada Tuhan, dan bersyukur dalam penderitaan. 2 Timotius 1 ayat 1-3a berbunyi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ya, saudaraku, Paulus berkata, dari Paulus Rasul Yesus, untuk apa? Memberitakan janji tentang hidup. Dan janji ini diberitakan kepada seorang pemuda yang namanya Timotius. Dan dia berkata, aku mengucap syukur. Nah, lihat, kita mau belajar tahun depan ini, coba banyak mengucap syukur. Hidupmu akan berubah. Hidupmu pasti jadi lebih baik. Jangan ngomel dulu. Ada masalah, ucapkan syukur. Seperti Paulus di penjara, ucapkan syukur. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Lalu lepas dia. Ucapan syukur luar biasa. Karena itu satu buku katakan prison to praise. Penjara untuk memuji. Jadi kalau saudara sedang dalam penjara masalah, coba belajar memuji. Ada kuasa. Itu namanya the power of praise. Ya, ada namanya rahasia ibadah yang dahsyat. Paulus yakin, Yesus itu hidup, karena itu dia mau menyalurkan. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kalau sudah menyalurkan di kota, pipanya besar. Dan kalau pipanya besar, saudara makin banyak menerima aliran yang kuat. Begitu juga kalau sudah banyak memberitakan dalam hidup. Jadi mungkin nggak bisa banyak bicara, tapi hidupmu banyak berubah. Ya, minggu yang lalu, saudara Yakob Kusmanto, saya undang di sini. Dia membantu gereja kita banyak. Dia memberi tanah 5.000 meter di Jepara. Waktu kita ada pembangunan itu kita jual untuk supaya bisa
menopang pembangunan. Saudaraku, masih muda. Narkoba dulunya, tapi bisa berubah. Kenapa, saudaraku? Wah, cinta Tuhan. Dulu dengarkan kaset saya, dia beli 30, dia bagikan ke teman-temannya. Selalu pesan 30. Dahsyat, saudaraku. Karena dia tahu ada janji hidup. Ya, sehingga sekarang dia punya pegawai kemarin ngomong 3.500. Masih muda. Saudaraku, pengharapan membuat kita itu bisa bersyukur. Karena punya harapan seperti Yesus bangkit dari kematian. Karena itu Daud yang dikejar-kejar oleh mertuanya, sering mau dibunuh. Dia bisa berkata dalam Mazmurnya 16, aku senantiasa memandang pada Tuhan. Ya, aku tidak goyah. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak. Bukannya bersukacita, tapi sorak. Saudaraku, karena itu di gereja kita diajak kadang-kadang menyanyi seperti tadi, praise. Bersorak. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara bisa gembor, itu power. Itu kekuatan. Faktanya dulu ada orang itu ngalami dikejar pajak. Dia sampai, waduh, stres. Saya berkata, coba sekarang kamu ganti. Kalau nyanyi gembor, nyanyi gembor, lepas. Lalu dia bisa atasi soal pajaknya. Kan begitu. Ya, saudaraku. Dan ditulis dan di sini, tubuhku akan diam dengan tentram. Ini bahasa Indonesia. Terjemahan lain mengatakan, dagingku rest in hope. Jadi tubuhku ini punya harapan. Saudara mesti yakin Tuhan itu sumber pengharapanmu. Kalau Tuhan sumber pengharapanmu, Dia akan memenuhi kita dengan sukacita. Haleluya. Nah ya, sukacita itu kekuatan kita. Bulan lalu kita terangkan sukacita itu kekuatan. Sekarang anugerah Tuhan itu kekuatan. Karena anugerah Tuhan itu memberikan kita pengharapan. Yang kedua, bagaimana hubungan supaya bisa terjadi aliran. Mesti ada yang bapak, ada anak. Ada yang mendoakan, ada yang merespons. Yang mendoakan Paulus. Dikatakan tadi dalam ayat 3, dengan hati nurani yang murni. Makanya kalau saudara mendoakan itu hatimu mesti murni. Jangan mendoakan tapi jengkel, pahit. Hati nuranimu mesti murni. Yang menerima Timotius ini dengan iman yang tulus. Tulus. Nah, coba ini buktinya bahwa Timotius ini tulus. 2 Timotius 1 ayat 3b sampai 5. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, Paulus menyalurkan berita janji hidup. Sekarang Timotius yang menerima. Saya harap seperti itu. Hari ini saudara seperti Timotius yang menerima. Tapi sebagai responden, saudara itu merespons bagaimana dengan baik kalau saudara itu menerima ini janji tentang hidup. Hidup kekal. Ya, dan hidup kekal ini disertai rahmat dan damai sejahtera Tuhan. Waktu sudah percaya Tuhan, damai mulai menguasai saudaraku. Nah, karena itu sebagai penerima anugerah, saudara itu harus jadi responden. Ada orang merespons,
tapi tidak sampai jadi responden. Apa itu responden? Responden itu merespon, tapi lalu menjalankan apa yang dia terima itu sebagai kewajiban. Dia teruskan, ya. Banyak orang yang suka menerima, berhenti. Merespon untuk dirinya, tapi bukan merespon untuk dibagikan. Nah, kita mesti merespon sampai membagikan. Itu namanya responden. Bagaimana supaya saudara bisa menjadi responden? Pertama, hatimu mesti lembut. Dibuktikan dengan Timotius. Waktu dia dengar Paulus berkhotbah tentang Injil, apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan Timotius? Nangis. Saudaraku, bukan nangis karena Tuhan, aku sakit Tuhan, tolong Tuhan kau tidak sembuh-sembuh. Bukan itu. Tapi menerima firman, lalu nangis. Kenapa? Bersyukur karena dipercaya. Saudara, pemain bulu tangkis, kalau dia menang, smash, gol, menang. Kadang-kadang bisa apa? Nangis. Loh, menang kok nangis? Kenapa nangis? Loh kok saya? Kok saya? Dia bersyukur. Nah, kita mesti begitu. Kalau hatimu itu lembut, dengar firman Tuhan, sudah akan terenyuh. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau memberi saya kesempatan lagi. Saya masih bisa hidup. Setelah lewat COVID, saya masih diberi kesempatan hidup. Terima kasih. Rasa syukur itu membuat saudara bisa, hatimu itu hancur, lembut. Dan yang kedua, karena penyesalan yang dalam. Aduh, dulu kok aku nggak lakukan. Kok baru sekarang bisa bertobat ini? Mbok dulu-dulu saya bisa begini. Bersyukur. Saya harap ada saudara-saudara yang seperti itu. Aduh, hidupku dulu kok ngawur, terus ngawur. Sekarang aku mau berubah. Aku mau mengalami satu turning point yang baik. Dan Tuhan pasti menolong saya. Itu namanya hati yang lemah lembut. Percaya. Seperti benih. Kalau hati lemah lembut, benih dilempar ke situ masuk. Yakin firman-Nya akan bekerja. Firman Tuhan itu Allah. Tuhan, Allahmu bekerja dalam dirimu. Dan pasti dahsyat. Yang kedua, iman yang tulus ikhlas. Yaitu, kalau seperti pipa tadi, dapat air dari pam, lalu sudah buka, karatan. Loh, apa pamnya salah? Apanya yang salah? Pipanya yang salah, betul? Pipanya karatan. Makanya keluarnya karatan. Nah, begitu juga, iman yang tulus ikhlas itu bersih. Kalau imanmu bersih, tanpa embel-embel intrik, nakal. Ada orang datang ke gereja mau dibaptis apa, tapi nakal. Maksudnya itu supaya percaya, pendeta percaya, lalu sudah beroperasi. Nah itu, imannya nggak tulus. Iman kita mesti jujur, tulus. Baru klik dengan penyalur anugerah tadi. Hati nurani, Paulus murni. Imannya dari Timotius tulus. Klik jadinya, nyambung. Lalu yang berikut. Setelah saudara terima anugerah Allah, saudara mempunyai kewajiban mengobarkan anugerah.
Ya, jadi jangan didiamkan anugerah Tuhan itu. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Iya, diulangi lagi, jangan malu, jangan malu. Karena di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat. Ya, kalau sudah mau mengikuti jalan Tuhan, jangan malu. Engkau dihina orang, jangan malu dihina orang. Kalau benar, jangan malu. Engkau dibully orang, jangan malu. Engkau digosipkan orang, jangan malu. Tunggu waktu, pasti muncul hebat. Tunggu waktu, Tuhanmu sedang memproses. Ya, jadi kobarkan karunia Allah ini. Karena karunia Allah ini memberikan padamu kekuatan, power. Ya, bukan hanya power, ya, tapi juga dikatakan kasih. Bukan hanya kasih, ketertiban, dalam bahasa Inggris sound mind, pikiran waras. Ya, saudaraku, karena itu ikutilah menderita bagi Injilnya. Jadi setiap orang yang percaya harus mengobarkan dalam dirinya. Ini tugas kita. Ya, setelah sudah menerima anugerah Tuhan, coba dipakai anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan terbesar itu firman. Kalau sudah dengar firman, itu nasihat. Saudara tahu, orang-orang pembicara di luar negeri itu yang mahal-mahal. Sekali bicara itu bayarannya bukan main. Ya, ratusan ribu dolar. Ratusan ribu dolar, itu miliar. Dulu Indonesia pernah mendatangkan seorang bicara. Waktu itu ya, mungkin 20 tahun lalu. Dia penulis buku yang terkenal. Sekali bicara 4 miliar. Sekali bicara. Kok begitu mahal? Loh, itu memotivasi. Firman Tuhan itu, waduh, luar biasa, mahal. Itu Allah sendiri yang mau masuk dalam dirimu. Yang memberikan engkau kuasa, kasih, pikiran sehat. Ya, dan itu memampukan saudara untuk bersaksi. Bersaksi bukan hanya cuma ngomong, tapi saudara nyaksikan hidupmu yang berubah. Nah, kemarin lah, ya, minggu lalu Pak Yakob Kusmanto itu bersaksi. Dia dulu narkoba, sampai orang tuanya berkata, pergilah. Karena rumahnya dibalangi itu. Karena tidak dikasih uang sama orang tuanya. Sampai begitu rupa. Iya. Tapi jadi kesaksian hidupnya. Nah, kita mesti menjadi kesaksian. Kenapa? Yesus mengubah saya. Hidupku berubah. Itu kesaksian terbaik. Lalu apa? Mau menderita karena Injil. Wow. Lihat, kalau saudara bisa begini, hasil yang pasti dari anugerahnya. Apa hasil yang pasti dari anugerahnya? Nah, ini kita baca, yang terakhir saya lihat di sini, Paulus dan Timotius. Paulus selalu memberikan, setelah dia ngomong, hal-hal itu dia simpulkan dalam satu kesimpulan. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Orang-orang percaya Kristen harus yakin ini. Setelah saudara mati, engkau akan bangkit kembali. Saudara mempunyai hidup yang tidak akan binasa, yang tidak mungkin sakit, yang tidak mungkin akan menderita. Hidupmu akan kekal selama-lamanya. Itu karena anugerah Allah. Dialah yang menyelamatkan kita. Dan itu semua dikaruniakan di mana, dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara mesti masuk seperti ini. Yesus itu kepala, saudara ini anggota tubuh. Nah, jadi kalau anggota tubuh, itu sudah lihat gambar itu, saudara ada di situ. Saudara itu tangan, kaki, dan sebagainya. Saudara mesti kerjasama dengan baik. Saudara menerima instruksi dari kepala. Ya, kalau tanganmu nggak bisa nerima instruksi dari kepala, itu namanya saudara sedang apa, Stroke. Betul? Kalau sudah stroke, sudah disuruh jalan, suruh masuk mulut, melenceng sana. Kenapa? Ya, tangannya ini tidak nyambung sama otak. Nggak bisa dikontrol. Halo? Mau tidak hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau tunduk sama Tuhan. Aku mau taat kepada Engkau. Firman-Mu menyelamatkan saya. Bukan Pak Bekti, tapi firman yang sekarang engkau dengar, engkau terima sebagai anugerah Tuhan, itu karunia. Dan karunia dalam Kristus ini akan membuat engkau mempunyai hidup yang tidak akan binasa, kekal selama-lamanya. Pasti akan bangkit, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya.